Pemirsa Voice of Indonesia, butuh short escape dari kesibukan sehari-hari? Ini rekomendasinya buat kamu. Senyap, hanya ada suara mesin speedboat membelah air yang tenang. Hutan yang lebat berada di kanan dan kiri, burung-burung besar keluar dari rimbunnya pepohonan. Mungkin Anda kira kita sedang di tengah hutan Kalimantan. Salah, kita masih di Jakarta. Di balik sesaknya hutan beton Jakarta, ada hutan mangrove yang menjadi benteng pertahanan kota Jakarta dari kikisan air laut yang mengancam. Pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, nggak perlu jauh-jauh untuk keluar dari Jakarta buat cari udara segar dan juga cari yang hijau-hijau. Karena di sini ada hutan mangrove. Ini lokasinya masih di Jakarta, tepatnya di daerah Pantai Indah Kapuk. Namanya adalah Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Di sini, di lahan seluas lebih dari 99 hektar ini ditanami oleh tanaman mangrove. Tahu nggak apa itu tanaman mangrove? Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan punya segudang manfaat untuk kehidupan. Selain membantu menahan abrasi daratan, mangrove juga dapat menyerap karbon lebih banyak dan di saat yang bersamaan memproduksi oksigen yang berguna untuk makhluk hidup. Mangrove juga menjadi habitat untuk berbagai jenis hewan. Menurut Peta Mangrove Nasional KLHK tahun 2021, total luas mangrove Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar dan 99,82 hektarnya ada di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Saya Ratih Maduretno sebagai Operational Manager di Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini. Berdiri dari tahun 1997, itu izin dari pengelolaan konservasi ini. Untuk izinnya itu pengelolaan konservasi mangrove. Ya. Namun awalnya itu di sini adalah tempatnya tambak liar, sehingga kami harus membereskan dahulu dari penambak liar itu, baru bisa dimulai dengan konservasinya itu di tahun 2005. Lalu penanaman mangrove sendiri starting di 2007 dan pembukaan untuk menjadi taman wisata alam tuh di 2010 diresmikan. Berawal dari tambak udang liar, TWA Mangrove Angke Kapuk kini menjadi opsi wisata alam di Jakarta. Berbagai aktivitas ditawarkan, mulai dari wisata air, wisata konservasi mangrove, hingga sensasi menginap di tengah hutan mangrove. Yang utama adalah pengenalan hutan mangrove ini, mendapatkan area hutan di area padat di Jakarta ini kan sulit ya. Hutan di dalam kota hanya di sini. Hutan di dalam kota Jakarta. Pertama itu. Kedua juga merasakan bahwa udara yang bersih ya. Merasakan udara bersih karena mangrove sendiri seperti kita tahu, hutan mangrove menyerap karbon 5 kali lebih besar daripada hutan tanda hujan. Lalu di sini juga bisa ada area wisata air, ada speedboat, ada kayak, ada perahu, ada kano. Untuk yang mau menanam juga bisa Bu di sini? Sangat bisa. Kami akan senang sekali semua masyarakat di Jakarta ini, saya mengharapkan bisa berkontribusi untuk penanaman mangrove untuk kita semua. Saat mencoba wisata air di TWA Mangrove Angke Kapuk, tim Voice of Indonesia berkesempatan untuk melihat langsung hewan-hewan yang berhabitat di tempat ini. Ada biawak, burung pecuk ular, burung kingfisher, juga ikan yang berlompatan muncul dari dalam air yang tenang. Ada hewan apa saja ya di tempat ini? Dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Saiful. Kalau saya di sini udah 11 bulan. Kita biasanya ketemu kayak biawak, terus sama burung-burung. Ada juga kayak ini ikan, terus sama berang-berang, sama kura-kura, itu aja. Yang tidak disangka pun, elang yang merupakan predator tertinggi bisa hidup di tempat ini. Berarti rantai makanan di bawahnya telah terpenuhi dengan baik. Dan untuk menjaga itu semua,
TWA Mangrove Angke Kapuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi lewat sedekah karbon. Sebetulnya ini hanya apa ya, jargon kita bahwa karena satu pohon mangrove itu dapat menyerap karbon, menyerap polusi air, lalu menahan abrasi, menahan juga tsunami apabila pohon-pohon itu sudah penuh. Jadi kita sebutnya ambil satu titiknya, jargonnya adalah sedekah karbon, sehingga bisa menyerap karbon. Gitu ceritanya.